Halo teman-teman semuanya, jadi saat ini aku mau jelasin nih tentang apa sih interpolasi linear itu. Nah, untuk itu aku bakal nge-share screen penjelasannya dan kita akan bahas contoh kasusnya dan contoh soalnya. Jadi, kita mulai dari apa sih metode interpolasi itu? Jadi, interpolasi itu adalah teknik mencari suatu nilai dari variabel yang hilang pada rentan data yang diketahui. Nah, ada juga nih teman-teman yang disebut sebagai ekstrapolasi. Jadi, ekstrapolasi itu adalah teknik menemukan nilai suatu variabel, tetapi dia di luar rentang data yang diketahui. Nah, bila interpolasi itu kita mencari suatu nilai pada rentan data yang diketahui, nah ekstrapolasi itu kita menemukan nilai juga, tetapi pada rentan data yang di luar dari rentan data yang diketahui. Nah, metode interpolasi ini tuh ada tiga teman-teman. Yang pertama itu ada linear yang akan kita bahas nanti, yang kedua itu adalah kuadratik, dan yang ketiga adalah polinomial. Nah, interpolasi itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari nilai dari suatu fungsi pada suatu titik. Nah, tadi kan itu yang sudah saya jelaskan. Nah, kita saat ini akan membahas tentang interpolasi linear. Nah, interpolasi linear itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari nilai dari suatu fungsi pada suatu titik yang terletak di antara dua titik yang nilai fungsinya itu pada kedua titik tersebut sudah diketahui, teman-teman. Jadi, di interpolasi linear ini kan tadi sudah kita tahu bahwa interpolasi itu adalah teknik untuk mencari nilai dari rentang data yang diketahui. Nah, interpolasi linear itu kita menggunakan dua titik dari data yang kita ketahui itu untuk mencari nilai yang ingin kita ketahui. Oke? Nah, interpolasi ini dia punya manfaat. Yang pertama itu untuk mencari nilai yang ingin dicari. Nah, nilai yang ingin dicari dari data yang diketahui ya teman-teman. Nah, interpolasi yang tadi sudah dibagi menjadi tiga, yaitu linear, kuadratik, dan polinomial. Sehingga untuk mencari nilai yang ingin kita ketahui dari data yang ada, itu kita bisa menggunakan pakai pendekatan yang linear, kuadratik, dan polinomial. Nah, tapi untuk saat ini kita akan membahas tentang linear. Nah, yang kedua adalah untuk mencari nilai-nilai yang tidak ada pada data. Nah, kembali lagi, mencari nilai yang tidak ada pada data menggunakan data yang diketahui. Dan yang ketiga adalah untuk menghalus sebagai penghalus kurva atau penghalus pada peta. Nah, misalnya yang diketahui itu hanya beberapa uh, data atau nilai. Nah, dengan menggunakan interpolasi, maka kita akan menemukan beberapa nilai yang nantinya ketika kita gabungkan, dia akan membentuk kurva yang halus, kurva yang bagus, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan masuk kepada interpolasi linear, di mana interpolasi linear itu menggunakan fungsi pendekatan linear. Nah, tadi di penjelasan di atas, aku udah sampaikan bahwa interpolasi linear itu menggunakan dua titik ya teman-teman, di mana titik yang pertama itu adalah x0, y0, titik yang kedua itu adalah x1 dan y1. Nah, di mana titik-titik ini adalah titik yang berada dekat dengan nilai X atau nilai yang ingin kita ketahui. Nah, interpolasi linear ini rumusnya itu diambil dari persamaan uh, uh, persamaan. Nah, oke. Jadi rumus dari interpolasi linear ini diambil dari persamaan garis lurus ya teman-teman, di mana awalnya itu dari Y kurang Y0 per Y1 kurang Y0 sama dengan X kurang X0 per X1 kurang X0, di mana kita mau cari Y-nya. Maka yang pecahan yang ini, Y1 kurang Y0 ini, kita harus hilangkan dengan cara kita kalikan Y1 per Y0. Maka kita dapatkan Y di ruas kiri tinggal Y kurang Y0 sama dengan Y1 per Y0 per X1 kurang X0 kali
X kurang X0. Oke, kemudian min Y0-nya ini kita pindahkan ruasnya, kita ingin dia hilang, maka kita harus tambah dengan dirinya sendiri. Maka dia dapatkan Y sama dengan Y1 tambah Y1 per Y0 per X1 dikurang X0 kali X kurang X0. Nah, itu adalah rumus yang akan kita gunakan dalam metode interpolasi linear. Nah, berikut ini adalah contoh data yang sudah kami dapatkan dari BPS, di mana ini adalah data perceraian di suatu provinsi di provinsi A di kota B. Nah, di mana kami mengambil rentan datanya ini dari tahun 2010 sampai 2015, di mana di bawah ini adalah jumlah-jumlah kasus perceraian yang ada di provinsi dan kota tersebut. Nah, ini adalah grafiknya di mana kalau kita lihat teman-teman, nah ada 6 data dan ada kasus-kasusnya ini ya teman-teman. Nah, ada dalam rentan waktu 1 sampai 6. Nah, di sini anggap saja ya teman-teman, kita ingin mencari banyak kasus perceraian di tahun 2011 dan 2014. Maka anggap saja 2011 sama 2014 ini tidak diketahui ya teman-teman. Maka kita akan mencari data 2011 dan 2014 menggunakan rumus yang tadi sudah kita dapatkan, yang kita bahas di atas tadi. Nah, perlu diketahui bahwa interpolasi linear ini tadi sudah dijelaskan bahwa harus menggunakan 2 titikan dari data yang diketahui. Nah, ketika kita ingin mencari di tahun 2011 dan 2014, maka rentan data yang kita gunakan itu 2010 sama 12 dan juga 13 dan 15. Karena yang diminta apa? Data atau nilai yang mendekati data yang ingin kita cari. Kan kita cari 2011 dan 2014, otomatis kita harus menggunakan dua data yang dua data tersebut berada dekat dengan titik yang ingin kita cari. Nah, untuk itu kita ingin mencari 2011 menggunakan data 2010 dan 2012, di mana titik yang pertama adalah X0, Y0, di mana kita pakai 2010 dan juga 89. Begitu juga dengan X1 dan Y1, di mana ketika kita pilih X1 dan Y1-nya itu adalah 2012 dan 102, karena itu data ini, kedua titik ini atau kedua data ini berada dekat dengan titik yang ingin kita cari, yaitu 2011. Nah, dan ketika ingin kita cari, didapatkan hasilnya 95,5. Nah, yang di bawah kok ada lagi mencari 2011. Nah, jadi di sini kita mau membandingkan jika kita menggunakan dua titik yang dekat dengan 2011 dan juga dua titik yang memiliki rentan jarak yang jauh dari titik yang ingin kita cari. Makanya digunakan 2013 dan juga 2010. Dan ketika kita masukkan kepada rumus ini, maka kita dapatkan hasil, tetapi hasilnya berbeda. Nah, begitu juga kita lakukan di tahun 2014, di mana kita cari di 2013 dan 2015 menggunakan jumlah data yang sudah ada. Nah, ketika kita masukkan, kita dapatkan 106, dan ketika kita mencari 2014 juga, di tahun 2014 dengan rentan data yang cukup lumayan jauh, yaitu 2012 dan juga 2015, kita dapatkan juga hasilnya, tetapi berbeda. Nah, kenapa? Karena sebenarnya interpolasi linear ini, metode ini itu apa ya? Kita menggunakannya ini untuk mencari nilai yang mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi dengan kita menggunakan metode ini bukan berarti kita mendapatkan nilai yang sesungguhnya, tetapi kita mendapatkan nilai yang mendekati dari nilai yang sebenarnya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kalau misalnya kita lihat ke atas, ini kan data yang kita dapatkan tadi ya, teman-teman. Di mana 2011 itu 95 dan 2014 itu 125. Jika kita bandingkan dengan hasil kita menggunakan rumus interpolasi linear, tentu berbanding jauh, teman-teman. Di mana di sini 95,5 bedanya 0,5, di sini apalagi, dan di sini juga sama. Yang tadinya 125 menjadi
106 dan 108,67. Sangat jauh bukan? Nah, hal-hal ini yang mau disampaikan bahwa sebenarnya metode interpolasi linear itu metode yang ingin kita, mencari nilai dari nilai yang kita tidak ketahui dari data yang kita ketahui, tetapi data nilai yang akan kita ketahui ini, dia tidak mencapai atau eee, dia tidak atau bukanlah nilai yang sebenarnya. Jadi dia hanya mendekati saja, seperti itu. Nah, nilai-nilai ini tentu saja pasti ada error-nya, karena, kita kan mencari nilainya ini mendekati, sehingga pasti ada, kesalahan atau galat atau error yang, ada seperti itu. Nah, untuk mencarinya itu kita mencari menggunakan rumus di samping ini teman-teman, di mana nilai perkiraan dikurang nilai eksak dibagi nilai eksak dikali dengan 100, di mana nilai-nilai yang tadi kita sudah dapatkan ini adalah nilai perkiraan ya teman-teman, di mana nilai perkiraan ini kita kurangin dengan nilai sebenarnya atau nilai eksak, di mana hasilnya nanti kita bagi dengan 95 kemudian kita kali dengan 100. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, nah, ini sangat-sangat, eee error-nya segini ya, 0,5, 2,45. Jadi ini sangat-sangat jauh dari nilai yang sebenarnya. Jadi tujuannya itu hanya untuk mencari, nilai yang mendekati. Jadi sebenarnya semakin jauh rentang yang kita, ambil atau data atau 2 titik yang kita ambil, maka semakin besar pula, galatnya, error-nya. Jadi sebenarnya tujuannya itu bukan kita mencari nilai yang sebenarnya, tapi hanya mencari nilai yang, mendekati nilai tersebut. Nah, dan error-nya ini adalah sebenarnya untuk melihat, perbandingan dari nilai yang sebenarnya dengan nilai yang kita hitung menggunakan metode interpolasi linear. Nah, jika teman-teman lihat juga sebenarnya, dari grafik ini dia tidak sepenuhnya linear, karena kan kita tahu linear itu berarti lurus ya. Nah, kalau ini dia naik, terus turun, terus nanti dia naik lagi, terus turun. Jadi ada naik turun, seperti itu. Makanya itu yang menyebabkan, error, nya juga lumayan besar, seperti itu teman-teman. Nah, aku juga mau menjelaskan contoh misalnya kalau, eee, ada data dan ketika kita masukkan datanya itu dia garisnya itu linear. Nah, seperti contoh ini nih teman-teman yang aku tampilkan, di mana ini tuh adalah, ya kalau teman-teman masih ingat ini adalah sudut istimewa, aku ambil, dari tabel sin, di mana di sini ada sin 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kalau misalnya teman-teman, perhatikan dari tabel ini, itu ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ketika kita lihat dari grafiknya, nah itu, ada rentan data tertentu, dari 0 ke 30 itu 30 jaraknya, dari 30 ke 45 itu 15, dari 45 ke 60 itu 15, dan dari 60 ke 90 itu 30. Nah, gimana kalau misalnya kita ingin mencari nilai yang nggak ada dari data ini menggunakan data yang ada, di mana kita lihat kan tadi ada jarak, antar data ini atau antar nilai ini 15 dan 30. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat tiap data ini dengan rentan jaraknya itu 15, seperti yang sudah dituliskan di sini 15, 15, 15, 15. Maka kita harus mencari apa? Mencari nilai 15 derajat dan juga 75 derajat. Karena, dari rentan data 0 derajat sampai 30 itu kan 30 derajat itu kan ada 30, maka tengah-tengahnya kalau misalnya kita bagi biar 15, 15 berarti harus kita cari 15 derajat. Begitu juga dengan 60 derajat dan 90 derajat. Ada rentan di situ 30, kita ambil tengah-tengahnya 75, maka, akan menjadi seperti pada grafik di sebelah sini, sebelah kanan. Nah, sama seperti sebelumnya, kita mencari menggunakan rumus,
persamaan garis lurus yang sudah kita ubah menjadi nilai Y sama dengan Y0 ditambah Y1 kurang Y0 per X1 dikurang X0 dikali X kurang X0. Nah, sama teman-teman, kita mencari 15 derajat dan 75 derajat menggunakan dua titik atau dua data yang dekat dengan nilai yang kita cari. Nah, 15 dan 75 ini kita ibaratkan sebagai X ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan kepada rumus yang tadi di atas dan ketika kita masukkan Y0-nya itu 0 ditambah Y1-nya adalah 0,5 kurang Y0-nya 0 per 30 kurang 0, kemudian kita kalikan dengan 15 kurang 0. Maka kita dapatkan 0 ditambah 0,5 per 30 kita kali dengan 15. Maka kita dapatkan hasilnya setengah kali seper 30 dikali 15. Atau hasilnya 1/4 atau dalam bentuk desimalnya 0,25. Nah, ketika kita mencari 75 derajat sama menggunakan rumus di atas ini, kita masukkan Y0-nya itu adalah 0,87. Nah, 0,87 adalah ini ya, nilai dari sin 60 derajat, yaitu 1/2 akar 3 atau kalau dalam bentuk desimalnya 0,87. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 1 kurang 0, kurang 0,87 per 90 kurang 60 dikali 75 kurang 60 sama dengan 0,87 ditambah 0,13 per 30 kali 15. Maka 0,87 ditambah 0,065 sama dengan 0,93535 sama dengan atau kita bulatkan jadi 0,94. Kalau misalnya kita lihat 0,25 dari nilai yang kita dapatkan untuk mencari nilai 15 derajat dan juga 0,94 untuk mencari nilai 750 derajat, kita bisa lihat di nilai sebenarnya bahwa ada perbedaan di mana di sini 0,5 dan di sini 0,25. Ada rentan 0,25 perbedaannya. Sedangkan di sini 0,94 dan di sini 0 oh iya teman-teman aku lupa. Di sini 0,25. Maaf, di sini 0,5 itu 30 derajat ya teman-teman. Jadi di sini seharusnya ada 15 derajat. Sebentar, ada tabelnya atau akan aku tampilkan saja di sini di mana nah, jadi nilai yang kita dapatkan tadi 0,25 ya untuk 15 derajat dan juga 75 derajat itu untuk 0,94. Nah, jadi sebenarnya nilai sebenarnya berapa sih? Nah, untuk nilai sebenarnya itu yang ini ya, teman-teman. Nah, aku akan share ulang. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi, 15 derajat itu adalah akar 6 kurang akar 2 per 4, di mana nilainya adalah 0,26. Nah, di sini untuk 75 derajat itu adalah akar 2 ditambah akar 6 per 4 atau hasilnya adalah 0,97. Nah, itu ya datanya teman-teman. Kita ingat 15 derajat itu 0,26 dan juga 75 derajat itu adalah 0,97. 97. Nah, tapi jika kita lihat lagi di yang awal, di sini kita dapatkan 0,25, sedangkan untuk 15 derajat itu adalah 0,26 dan untuk 75 derajat itu kita dapatkan 0,94. Maka ada perbedaan ya teman-teman di sini. Sorry, 0,97. Nah, ada perbedaannya di sini. Bedanya 0,01 untuk yang 15 derajat dan juga yang untuk 75 derajat itu bedanya 0,03. Nah,
Jadi sebenarnya yang tadi, ulang lagi, bahwa metode interpolasi linear ini kita mencari nilai yang mendekati nilai sebenarnya, bukan nilai yang sebenarnya. Jadi hanya mendekati, tetapi bukan nilai yang sebenarnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, mau diingatkan lagi bahwa kita harus memilih dua titik yang dekat dengan titik yang ingin kita cari. Karena kalau kita memilih titik yang jauh, maka semakin besar pun galatnya atau errornya. Kalau yang ini kan bedanya tadi 0,01 dan 0,03. Nah, itu rentannya sudah dekat. Kalau misalnya rentannya kita buka lebar lagi, maka akan semakin besar pula galatnya. Nah, di sini aku juga mau menjelaskan bahwa ada loh cara lain untuk mencari nilai dari 15 derajat ini. Nah, tetapi kita menggunakan salah satu pendekatan dari materi matematika, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Nah, misalnya tadi ini kan aku udah tampilkan ya teman-teman grafiknya. Nah, ini kan lurus ya teman-teman, grafiknya ke atas naik, dia nggak ada turun, jadi linear, lurus ke atas. Nah, misalnya kita mau mencari si 15 derajat ini. Nah, berarti kan kalau 15 derajat kan kira-kira kan kita nggak tahu ya ini nilainya berapa di sini kan dia. Kita nggak tahu nih 15 derajat nih Y-nya berapa kan ini yang Y, sumbu Y, ini sumbu X kan. X-nya itu 15 derajat. Nah, kita mau cari 15 derajat ini, sin 15 derajat ini berapa sih sebenarnya? Tetapi kita menggunakan titik yang titik ya kita menggunakan titik yang 30. Ini kan titik 30. Kita tahu bahwa sin 30 itu adalah setengah atau 0,50. Nah, ini kan titik yang diketahui kan, kita tahu karena ini sudut istimewa, sudah pernah dijelaskan. Nah, yang kita tidak tahu adalah sudut 75 derajat dan 15 derajat. Sekarang kalau misalnya kita mencari si 15 derajat kira-kira berapa? Nah, kita gunakan pendekatan tadi kesebangunan. Nah, maka dari sini kita tarik, kalau kita lihat ini mau bentuk segitiga. Tuh, ini segitiga yang pertama dan ini segitiga yang kedua. Nah, kita tahu ini yang ini segitiga yang pertama itu yang 30 derajat. Yang kedua ini yang 15 derajat. Nah, maka kita menggunakan tadi pendekatan kesebangunan. Nah, maka kita mulai dari perbandingannya. Nah, kita kan mau cari ini kan nilai yang X ini. Nah, berarti kita tulis ini X. Nah, yang ini dia setengah kan? Oke, yang ini X. Nah, ini setengah. Oke. Maka 15 per 30. Jadi segitiganya yang 15 ini, dia itu sama dengan ini, 30. Nah, itu sama aja dengan X per ini setengah. Nah, kemudian kita kalikan 15 dengan 1/2, kemudian 30 dengan X. Maka di sini 15 dikali dengan 1/2 sama dengan 30 kali X atau 30X. Di sini jadinya 15/2 sama dengan 30X. Kita hilangkan ininya, 2-nya dengan cara dikali 2, maka ini sisanya 15. 30 juga kita kali 2, maka hasilnya 60X. Nah, maka di sini nilai X-nya adalah 15/60. Atau kalau kita sederhanakan, 15/60 sama aja kayak 1/4. Atau kita tahu 0,25. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman sama tadi kita menggunakan rumus
dari metode interpolasi linear. Nah, ini hasilnya sama ya teman-teman, 1/4 atau 0,25. Jadi sebenarnya bisa juga loh kalau misalnya ada garis lurus ini kita menggunakan kesebangunan. Nah, maka kita akan dapatkan hasilnya itu sama kayak gini. Ini kan ke sini tadi 15. Terus sedangkan ini ke sini 30. Itu 15 tambah 15. Ini nih, 15 tambah 15. Sama juga. Ini itu kan kita mau carikan ini kira-kira berapa ya X-nya ini. Terus ini kita dapatkan dari sini ke sini 0,50 atau setara dengan setengah. Nah, dan kita menggunakan ini yang tadi. Maka kita dapatkan hasilnya sama 0,25. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi aku mau membuat kesimpulan di sini. Jadi sebenarnya interpolasi itu adalah metode yang digunakan untuk mencari suatu nilai dari suatu data yang diketahui. Tetapi nilai yang nanti kita cari ini bukanlah nilai yang sebenarnya, tetapi nilai yang mendekati nilai yang sebenarnya. Oke, untuk mencari nilainya ini, nilai yang ingin kita cari ini, kita menggunakan 2 titik pada data yang diketahui untuk metode interpolasi linear. Jadi kita pilih 2 titik yang dekat dengan titik yang ingin kita cari, ya teman-teman. Karena, walaupun dia tidak titik kedua titik yang dekat ini, misalnya kita pakai, itu tidak menjamin maksudnya kan tadi, titiknya itu tidak bukanlah titik yang sebenarnya, tetapi mendekati. Sehingga kalau kita pakai 2 titik yang dekat itu bukan berarti, itu bakal hasilnya berarti yang sebenarnya, enggak. Tapi kalau misalnya kita pakai 2 titik yang dekat, maka galatnya akan kecil. Jadi dia mendekati nilai yang sebenarnya dengan galat yang kecil. Tetapi kalau kita pakai 2 data atau 2 titik yang rentannya jauh dari titik yang kita cari, maka galatnya akan semakin besar. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di sini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Bila ada pertanyaan atau kritik maupun saran, bisa teman-teman langsung sampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa kembali.